Pernah nggak sih kamu ngedengerin istilah kalau misalkan kamu adalah orang yang cute, yang good looking, yang cantik, atau tampan, ganteng, orang itu akan memperlakukan kamu lebih baik. Kayak orang itu bakalan respect you more, value you more, kayak menghargai kamu lebih. Kalian pernah nggak dengar istilah ini di sosial? Sekarang tuh lagi marak banget, lagi kayak tren banget istilah-istilah yang seperti ini gitu. Nah, aku pengen diskusikan ini bersama dengan kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang istilah ini di kehidupan kalian sendiri? Kalau misalnya kita lihat ya dari istilah ini itu ada sisi benar dan ada sisi nggak benarnya. Sisi benarnya adalah ya memang kalau misalnya kita lihat ya terutama di negara Konoha kita di Indonesia itu masih banyak banget orang-orang yang menilai orang lain dari covernya, dari penampilannya, bukan dari attitude-nya, bukan dari akhlaknya gimana, tapi lebih ke covernya. Dan kita kayak ngelihat orang jalan di depan kita and with good looking and we immediately think, kita langsung kayak mikir, wah ini orang pasti kaya nih karena dia pakai tas Dior misalnya. Wah ini orang pasti keren nih hatinya karena dia senyum terus. Tiba-tiba keluar berita bahwa orang ini misalnya KDRT. Misalnya orang ini membuat penyiksaan terhadap anak-anak dan sebagainya. Ada banyak hal yang kita kayak ngelihat dari covernya bahwa orang ini kelihatannya pintar, orang ini kelihatannya bisa dijadikan influencer. Tetapi di kenyataan kita kayak tertipu gitu dengan penampilan orang ini. Jadi nggak semua hal yang kita lihat itu cantik, yang kita lihat itu cute, yang kita lihat itu baik, ternyata turn out to be true gitu. Menjadi sesuatu yang benar. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri ya, kayak di negara-negara yang masih berkembang, itu masih sangat care banget dengan yang namanya good looking, dengan yang namanya penampilan, dengan yang namanya cover. Dari bagaimana kita kelihatannya. Bahkan di beberapa banyak kasus, ketika orang yang memang kelihatannya lebih cantik, lebih penampilannya tuh lebih kayak meyakinkan lah gitu ya, kaya, meyakinkan, lebih kayak elegan atau lebih ya menunjukkan kelasnya gitu, di sosial itu diperlakukan memang sangat berbeda dari keluarga sendiri bahkan sampai ke orang lain. Itu nggak kita pungkiri. Dan itu adalah kenapa penting untuk kayak merawat diri kita, bekerja keras untuk mendapatkan uang lebih supaya kamu semakin diperhatikan di sosial. Ya memang sosial seperti ini. Sosial kita ada unsur kejamnya juga di mana seseorang harus cantik dulu, harus viral dulu, harus cute dulu, harus kelihatan baik dulu untuk dianggap oleh orang lain itu ada. Ya itu memang di negara kita. Tetapi dari pengalaman aku pribadi, aku kan tinggal di luar negeri ya, dan aku selalu berpindah-pindah selama kurang lebih hampir 7 tahun terakhir ini. Karena kebetulan suami aku juga orang Rusia, orang luar negeri, dan aku itu sering banget ketemu dengan orang-orang, kultur dari negara-negara yang berbeda, dan di beberapa negara nggak seperti ini loh. Di beberapa negara walaupun kamu nggak good looking, nggak cute, nggak cantik, nggak tampan, tapi kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa keren, asal kamu pintar, asal kamu punya kemampuan, punya skill yang memang bisa diandalkan. Jadi di beberapa negara bukan hanya memandang cover ya, tapi benar-benar kualitas dari diri seseorang itu sendiri. Kualitas jiwanya, kualitas otaknya, kecerdasannya itu yang diperhatikan oleh di beberapa negara di tempat aku berkunjung. Di negara-negara yang bukan lagi negara kayak berkembang, tetapi lebih ke negara maju gitu. Negara yang udah mulai menuju ke kualitas hidup yang lebih baik. Nah, gimana nasibnya kalau misalnya kita lihat di sisi yang lain, ada orang yang terlahir nggak cantik, nggak good looking, nggak cute. Dan itulah kenapa banyak sekali tren sekarang orang pengen ngerubah wajahnya, ngerubah bentuk wajahnya. Hidung aku mereng sedikit pengen diperbaiki. Rahangku mereng sedikit pengen diperbaiki. Aku gendut sedikit pengen diperbaiki. Ada yang sampai sedot lemak, ada yang sampai meninggal. Nah, auzubillahi min dzalik, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap orang punya keinginan untuk merubah apa yang udah dikasih dikarenakan ya memang sosial kita pada saat ini orang-orangnya nggak memiliki kemampuan untuk menerima satu sama lain apa adanya gitu loh. Kita masih banget yang namanya mandang fisik, yang mandang cover itu gimana, penampilan gimana, bukan kualitas diri, bukan kualitas pribadi orang itu sendiri yang benar-benar kita selami itu enggak. Di sosial itu banyak yang masih pikirannya itu sangat primitif, harus cantik dulu, harus tampan dulu baru diangkat derajatnya. Atau harus yang melakukan sesuatu yang luar biasa dulu baru diangkat derajatnya. Tetapi nggak ada yang mau berjuang menemani dari nol. Atau kayak yang nerima seseorang dari dia yang belum sukses sampai ke sukses gitu, nggak ada. Kamu bakal diperhatikan kalau misalnya kamu udah cantik, tampan, kaya raya, memiliki segalanya. Itu memang udah
alaminya, naturalnya di sosial seperti itu. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Kalau misalkan kamu pengen benar-benar jadi pusat perhatian orang, kamu harus menemukan sesuatu atau menjadikan sesuatu di diri kamu itu sangat-sangat kelihatan gitu, sangat-sangat menonjol. Makanya kamu bisa memiliki tempat di sosial dan orang-orang mulai melihat kamu. Ya gimana ya, memang seperti itu gitu. Tapi ya teman-teman, jangan sampai kita terlalu tenggelam di dalam situasi seperti ini. Kalau misalnya kalian menemukan istilah seperti itu, jangan khawatir kalau misalnya kalian nggak good looking. Kalau misalnya kalian nggak cute, kalau misalnya kalian nggak tampan, nggak cantik, nggak menarik. Karena semua hal ini bakal berubah kalau misalnya kalian fokus terhadap potensi kalian, terhadap skill yang kalian punya, terhadap sesuatu yang benar-benar kalian punya di dalam diri kalian, pergi ke itu. Pergi ke gimana kalian bisa berguna untuk orang lain. Ketika kalian berguna untuk orang lain, ada tempat untuk kalian dan itu lebih berharga daripada cuman good looking. Karena kalau misalnya kalian udah tua, orang kalau misalnya udah umur 80-70 tahun ya, semuanya juga bakal timbul nih kerutan di wajah, semuanya juga bakalan kehilangan giginya, semuanya juga bakalan kehilangan kecantikan dan ketampanannya. Jadi kekayaan diri manusia yang abadi itu bukan dari fisiknya atau covernya. And stop to think in this way. Dan gak semuanya tentang itu. Banyak orang memperlakukan kita dengan baik kalau misalkan kita memang memiliki attitude yang baik. Kalau misalkan kita pernah melakukan sesuatu yang baik dengan orang lain, itu pasti hukumnya tarik-menarik kok, nggak usah khawatir. Pasti bakal ada yang memperlakukan kamu dengan baik di luar sana. Banyak orang yang melakukan hal baik, kemudian kebaikan menular ke orang-orang di sekitar dan juga kembali kepada dia. So, it's not only about how you look. Kalau misalnya kalian pengen diperlakukan dengan baik oleh orang di sekitar, pertama kalian harus menghargai dan memperlakukan orang lain dulu lebih baik, siapapun itu, nggak usah pandang bulu. Kalau kalian udah kaya, perlakukan orang yang belum kaya raya, masih miskin dan butuh support untuk grow, support juga mereka. Dan itu gunanya sosial. Kita nggak hidup sendiri, kita nggak manusia yang individual sepenuhnya. Karena kita selalu hidup dan apapun yang kita putuskan dan apapun yang kita lakukan itu dengan pengaruh, ada bantuan, ada support dari orang lain, sadar atau enggaknya kita. Kalau nggak ada orang tua, memang kamu mau jadi apa gitu. Kalau nggak ada orang tua, kamu aja nggak lahir di dunia ini misalnya. Dan orang tua memiliki pengaruh. Kalau misalkan nggak ada orang di sekitar kamu, guru-guru kamu nggak akan tahu gimana caranya membaca dengan benar, berhitung dengan benar, dan sebagainya. Dan kita nggak pernah hidup sendiri. Jadi jangan sombong, jangan merasa bahwa ketika kamu good looking, ketika kamu memiliki sesuatu yang wow di diri kamu, di fisiknya kamu, dan itu adalah segalanya. Enggak, aku nggak setuju dengan istilah ini. Dan aku harap istilah ini nggak menular, nggak merajalela lebih banyak di sosial. Kita harus melihat lebih dalam bahwa ada kualitas yang lebih abadi di dalam diri manusia, yaitu akhlaknya, ilmunya, jiwanya, kualitas dirinya, di jiwanya, di batinnya. Seberapa tulus kamu, seberapa jujur kamu, seberapa kamu bisa kayak berbagi cinta dan menerima orang lain sebagai bagian dari kehidupan yang udah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke? So, that's the video for today. Kita ngebahas tentang istilah yang lagi marak di sosial media. Selanjutnya apa yang pengen aku bahas di sini, kalian boleh komen di kolom komentar dan kita akan coba untuk bahas segala sesuatu yang nggak biasa, segala sesuatu yang lagi viral, lagi trend di sosial media kita. Dan aku akan ngebahas dari point of view aku sebagai spesialis gesar yang melihat segala sesuatu dunia ini nggak simple. Segala sesuatu dunia ini selalu memiliki inti kedalaman jiwa. Kenapa sih kita melihatnya seperti itu? Dan jiwa kita semakin dalam, semakin kita melihatnya dengan bijak, gak seperti orang pada umumnya. Jadilah orang yang cerdas, bukan hanya di otak kalian aja, tetapi juga di rohani, di jiwa kalian, di spiritualnya kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.